mempunyai kesalahan, misalnya membunuh orang atau berzina, bisa langsung ibunya atau neneknya waang, langsung dipawaang tuh. Buka baju agian kadiang. Jangan kawin sama laki-laki Minang, nanti nggak dapat warisan. Terus pantesan orang Minang ini pada merantau karena nggak dapat warisan. Jadi pemilikannya tuh komunal. Iya. Jadi secara bersama, dan itu tidak boleh dibagi dan tidak boleh dijual. Seharusnya. Aturan adatnya seperti aturan itu. adatnya. Sampai sekarang kan masih begitu. Sampai sekarang begitu, tapi dilanggar. Ini melindungi cucu-cucunya. Tapi karena dilanggar, iya. Sampai hari ini banyak orang Minang tidak punya tanah seluas tepat. Sekarang sudah banyak yang berpindah tangan. Banyak yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di Istana Selindung Bulan, Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar untuk berbincang-bincang dengan salah satu penerima anugerah kebudayaan kategori tokoh adat tahun 2021. Beliau adalah Putih Reno Raudatul Zanah Tayyib yang di Pertuan Gadih Pagaruyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Iya. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang isu, bukan isu negatif ya, tapi ini isu positif terkait dengan sako dan pusako yang ada di Minangkabau. Karena isu ini untuk masyarakat di luar Minangkabau sering menjadi sesuatu yang diperbincangkan hangat terkait dengan pewarisan sako dan pusako. Bundo, bisa dijelaskan kepada kami milenial muda, sahabat budaya di seluruh Nusantara, apa itu sako dan pusako dalam masyarakat Minangkabau? Ya. Jadi orang Minang itu mengenal dua kata ya, sako dan pusako. Nah, sako itu sesuatu warisan ya, yang tidak tampak. Tapi diwariskan. Tapi diwariskan seperti gelar. Gelar itu ada gelar sako yang turun-temurun. Itu gelar laki-laki ya. Iya. Atau gelar raja. Itu seperti di dalam kaum misalnya ada orang ampek jini yang berampek. Orang ampek jini itu maksudnya penghulu, kemudian manti, malin, dubalang, di bawah malin ini ada imam, katib, bilal, kadi. Jadi 8 gelar sako. Gelar sako yang ada dalam yang sebuah diwariskan kaum secara turun-temurun kepada laki-laki berdasarkan garis matrilineal. Yeah. Dan gelar sako ini tidak boleh diberikan kepada orang lain atau dipinjamkan kepada orang lain. Jadi kalau tidak ada laki-laki di dalam kaum itu, gelar itu digantung atau disimpan sampai ada laki-laki yang dari kaum itu nanti itu sendiri yang berdasarkan ranji kaumnya. Iya, jadi orang Minang itu dia tidak mengenal silsilah. Kalau silsilah itu kan pohon keluarga atau family tree ya. Yeah. Nah, di dalam silsilah itu ada ayah kita, ada ibu kita, ada kita. Tapi dalam ranji tidak ada ayah. Jadi hanya ibu kita, nenek kita, saudara-saudara kita. Oh, jadi hanya nama perempuan yang ditulis di dalam ranji itu, Bundo? Anak ditulis, nama suami yang enggak. Oh. Karena garis matrilineal. Nah, ini yang membedakan dengan ya, kalau orang patrilineal kan mungkin istri yang enggak dituliskan. Tapi kalau dalam ranji suami itu tidak ditulis, tapi anaknya yang tidak, ditulis. Ya, suami itu kalau diteruskan misalnya kan ada tanda laki-laki, tanda perempuan. Yeah. Kalau diteruskan keturunan garisnya garis dari ibunya ke bawah. Itu yang sistem matrilineal Minangkabau. Yeah. Kemudian gelar ini ada beberapa yang perlu juga kita ketahui. Ada gelar sako, itu gelar yang turun-temurun yang berdasarkan ranji kaum. Kemudian ada gelar muda. Gelar muda ini diberikan kepada laki-laki yang akan menikah. Jadi kecil banamo, gadang bagala. Nah, jadi itu bisa diberikan oleh mamaknya, bisa diberikan oleh keluarga ayahnya, atau bisa diberikan oleh mamak kaum istrinya. Tapi itu tidak semua negeri. Ada beberapa negeri yang tidak memberikan gelar itu.
Jadi diberikan nama baru kepada keluarga jadi gelar baru. itu bukan fungsional. Kalau gelar Sako tadi fungsional, Oh, ada fungsinya. Ada fungsinya dalam kaum, adat. dalam kaumnya. Iya. Tapi kalau gelar muda ini enggak, cuma nama, penghormatan. Oh, Jadi iya, bagi orang Minang, kalau orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang sudah menikah, maka nama kecilnya enggak sebut lagi. Jadi kalau dipanggilkan, terutama di rumah mertuanya, itu gelarnya dipanggilkan. Oh, jadi gelar yang diberikan karena dia menikah. Dia menikah. Nah, itu apakah hanya untuk orang Minang atau misalnya ini ada gadis Minang yang mendapat jodoh orang luar Minang dikasih juga? Orang luar Minang Sumando. Iya, orang Sumando dikasih. Suami. Iya. Suami itu boleh kalau menantu kita misalnya enggak orang Minang. Iya. Nah, kemudian dikasih gelar. Jadi bisa juga punya gelar nanti ya, Bunda. Punya gelar nanti. Tapi gelar itu hanya seumur dia. Tidak bisa diturunkan ke anaknya. Oh iya. Jadi kalau istilah orang Minang tuh sehabis kucing, sehabis ngeong. Jadi kalau kucingnya udah mati, ngeongnya hilang. Iya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada gelar Sang Sako. Itu gelar kehormatan. Gelar kehormatan diberikan kepada orang yang berjasa, mungkin berjasa secara adat, berjasa dalam bidang ekonomi dan bidang budi misalnya. Iya. Nah itu diberikan. Dan gelar Sang Sako adat itu yang memberikan biasanya ke Raja Pageruyung. Jadi Bunda, maksudnya sabih kucing, sabih ngeong tadi apa tuh? Jadi kucing itu kan jenis binatang. Iya. Jadi kalau kucingnya udah habis artinya sudah mati. Ngeongnya tentu habis. Jadi artinya gelar itu hanya seumur orang yang diberi gelar. Jadi kalau dia sudah meninggal gelarnya hilang. Nggak boleh langsung diwariskan, nggak boleh. Tapi boleh dipakai lagi kalau diberikan lagi oleh orang. Yang memberikan misalnya bakonya, kemudian ada adiknya yang mau dikasih gelar, boleh juga dikasih lagi. Tapi diulang pemberiannya, tidak otomatis. Iya, jadi ada sesuatu prosesi lagi untuk memberikan gelar itu lagi. Terus begini Bundo, ini tadi kita ngomongin tentang Sako. Jadi mewariskan Sako atau pewarisan Sako. Nah, ada lagi sebetulnya Pusako yang diwariskan. Sebetulnya seperti apa sih Bundo? Karena banyak sekali omongan di luar. Jangan kawin sama laki-laki Minang nanti nggak dapat warisan. Terus pantesan orang Minang ini pada merantau karena nggak dapat warisan gitu kan. Jadi menurut Bundo seperti apa? Nah iya. Belum kenal. Ini banyak pertanyaan masalah, banyak pertanyaan titipan dari sahabat budaya di seluruh Nusantara. Gimana Bundo? Jadi di samping Sako tadi itu kan yang tak tampak ya, tapi penghargaan lah, kehormatan. Kalau Pusako itu tampak wujud. Pusako. Jadi seperti rumah gadang, rengkiang, sawah ladang, tapian tempat mandi, pandam pekuburan, itu Pusako. Jadi material, berwujud material. Nah, Pusako itu orang Minang mendudukkan status Pusako itu. Mereka mendudukkan Pusako itu ada 2 kategori. Yang pertama Pusako tinggi, yang kedua Pusako rendah. Pusako tinggi itu yang turun-temurun dari nenek moyang kita dulu sampai ke kita. Nggak tahu kita entah bagaimana mereka mendapatkan pusako itu, tanah misalnya atau sawah dan segala macam. Itu diwariskan menurut garis matrilineal. Nah, jadi kalau kita bertanya kepada ulama-ulama, itu sama dengan wakaf atau semacam apa tuh? Harta bersama yang dikelola bersama dikelola bersama. Jadi pemilikannya tuh komunal. Jadi secara bersama dan itu tidak boleh dibagi dan tidak boleh dijual. Seharusnya. Aturan adatnya seperti aturan itu. Adatnya. Sampai sekarang kan masih begitu. Sampai sekarang begitu tapi dilanggar. Nah, jadi orang tua kita dulu membuat aturan seperti itu sehingga sampai anak cucunya nanti semiskin-miskin mereka masih punya tanah seperumahan, masih punya sawah sepiring setidaknya, jadi mereka tidak akan miskin. Jadi pusako tuh nggak bisa berpindah dong Bundo? Tidak boleh berpindah. Nah, jadi dan kita misalnya seperti Bundo misalnya atau perempuan-perempuan lah dikasih tanah misalnya, itu cuma hak pakai. Jadi bukan milik pribadi. Nah, itu pusako tinggi. Nah, jadi pusako tinggi itu secara adat milik bersama dan harus dikelola bersama-sama dengan aturan berganti-ganti atau bagaimana. Bersama-sama itu dengan laki-laki juga nggak Bundo? Iya, laki-laki juga. Jadi nanti itu kita bicarakan. Kemudian pusako randa. Pusako randa itu orang Minang tidak mencari hukum atau tidak membuat hukum. Dia langsung mengadop hukum Islam. Itu pencarian ayah ibu kita. Jadi itu dibagi berdasarkan hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan.
Jadi sebenarnya adil itu. Dari sisi Pusako Tinggi, perempuan tidak memiliki, cuma dia memakai cuma. Dia untuk miliknya, dia begini. Di dalam kaum itu ada manajemennya, manajemen kaum tentang harta ya. Nah, jadi manajemennya itu di situ posisinya, kalau Bundo menjelaskan ya untuk supaya mudah memahaminya, itu ada kata hak milik. Misalnya ini barang ini hak milik saya. Itu bahasa Indonesia, satu kata. Tapi bagi orang Minang enggak, hak dan milik. Nah, jadi pemilik semua properti, baik yang nampak dan yang tidak tampak, itu perempuan. Di Minang. Jadi milik, kalau kita misalkan kaum atau suku itu sebuah perusahaan, maka perempuan ini owner. Setiap seluruh properti aset kaum atas itu milik nama perempuan. Dan kedudukan perempuan itu presiden komisaris. Laki-laki direksi yang mengelola yang segala macam. Siapa yang mengangkat direksi? Presiden komisaris berdasarkan garis matrilineal. Iya, benar. Nah, itu jadi modern betul manajemen kaumnya. Udah seperti perusahaan sebetulnya. Yang perempuan itu yang tidak boleh mengeksekusi. Dia baru dia bilang oleh Mandi Soko namanya, Bundo Kanduang yang di dalam adat itu kepada pengulunya. Ini anak si Anu, si A misalnya, dia tahun depan mau beralek secara tradisi ya. Tolonglah nanti pengulu sawah yang dibikin oleh si B, kasih ke dia lagi supaya dia bisa persiapan. Nggak boleh langsung perempuan, ambil sawah tuh, nggak bisa. Itu laki-laki urusannya. Jadi orang itu yang enggak mengerti orang. Berarti perannya itu sebetulnya besar juga laki-laki. Besar. Ikut laki-laki juga mengelola. Dia ikut mengelola, bertanggung jawab, memimpin dan dapat bagian dari hasil. Dapat bagian juga. Cuma pemilik yang itu diserahkan kepada kaum perempuan. Jadi perempuan hanya atas nama memiliki. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, bagaimana cerdasnya orang tua kita mengenai tanah itu tidak boleh dimiliki secara pribadi. Setahu Bundo kan orang pertanian, belajar ilmu tanah ya. Sampai hari ini teoritis belum bisa orang membuat tanah, segenggam saja. Benar. Jadi tanah itu memang bukan milik kita. Memang anugerah. Anugerah ke Tuhan dan tidak boleh kita ambil sendiri. Makanya nenek orang Minang sudah membagi sedemikian rupa sehingga tanah itu tidak boleh dimiliki secara pribadi. Jadi sebetulnya luar biasa sekali sahabat budaya di seluruh Nusantara, nenek moyang kita mewariskan nilai-nilai itu, mengaturnya ke dalam aturan-aturan adat bahwa ini melindungi cucu-cucunya. Tapi karena dilanggar sampai hari ini banyak orang Minang tidak punya tanah seluas tepat. Sekarang sudah banyak yang berpindah tangan. Banyak yang melanggar. Nah, kemudian lagi kalau kita kaitkan dengan kesetaraan perempuan. Perjuangan feminisme ekstrim itu kan sebenarnya hak properti. Sebab perempuan itu kan seperti properti laki-laki. Sementara orang Minang semua properti dia yang punya. Ada apalagi yang mau diperjuangkan. Emansipasi sudah dari zaman dulu. Mereka tidak kenal, tidak tahu sehingga mereka menganggap Minangkabau itu begini. Jadi kalau Bundo karena udah sekian lama ya ngajar 42 tahun ngajar adat dan budaya. Ini sangat bahkan Bundo mulai mengajar tuh umur 30-an. Sangat menyesal sebenarnya, banyak waktu yang banyak sekali luar biasa yang bisa kita gali dan kita sebarkan. Dan ajaran-ajaran itu sudah teruji. Jadi tidak lapuk. Dek hujan, tidak lakang dek panen. Dan itu sebenarnya sesuai yang perkembangan dengan perkembangan zaman. Jadi sudah diantisipasinya gitu. Ya orang berguru ke alam lah. Alam ini kan berubah dan dia pahami perubahan itu. Dan orang Minang tidak anti perubahan. Benar. Nah, jadi tapi mereka melakukan perubahan, esensi tidak berubah. Dia katakan sekali aja gadang, sekali tapian beralih. Jadi kalau dulu dalam zaman tradisi orang mencari perumahan atau pemukiman di pinggir sungai. Kemudian sungai itu dibagi-bagi. Ini tapian datu ini tapian datu ini, tapian datu ini. Sampai dibagi seperti itu untuk pengelolaannya. Kemudian nanti ada alahan namanya, jadi alahan kan setiap ada lubuk, ada aliran sungai, itu pemiliknya, pengelolanya, datu A itu nanti hari Lebaran, Lebaran ini datu A yang diempang, ikannya ditangkap ramai-ramai tahun depan. Jadi sekalian perlestarian
bibit ikan dan itu sekarang udah ada lagi, udah jarang. Iya, kearifan lokal terkait dengan pengelolaan alam, pelestarian alam gitu. Jadi ikan tidak habis tetapi memang dikelola secara bersama. Nah, kemudian sekarang ini konsep perubahannya. Ya. Tapian itu sudah pindah ke dalam kamar kita. Ya. Sudah dalam kamar, sudah kamar bertingkat segala macam, tapi fungsinya kan tetap NCK. Fungsinya tidak berubah, bentuk berubah, pola berubah, tempat berubah, tapi esensi tidak berubah. Itu konsep perubahan bagi orang Minang. Iya, jadi tetap bisa menyesuaikan. Jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, jawaban dari Bundo itu kan melegakan kan sebetulnya, bahwa jangan takut kawin dengan laki-laki. Jangan cemas lah mau kawin dengan orang Minang. Bahkan anak-anaknya tidak perlu dicemaskan. Anaknya bisa dijadikan orang Minang. Ada game adatnya, Inggo mencakam tabang besi tumpu. Jadi diberi suku. Oh, jadi meskipun kita menikah dengan bukan orang Minang, tetap kita suku, bisa diberi suku. Dapat suku anak kita. Nah, anak kita dapat suku. Warisan ayah ibu kan tidak diganggu gugat. Iya, jadi kalau misalnya yang pusako randah itu tetap dibagi. Jadi anak laki-laki tetap dapat bagian. Anak laki-laki dan anak perempuan, dan itu tidak boleh tidak ada hak kemenakan di situ. Kalau orang Minang mengatakan anak dibesarkan dengan pencarian, kemenakan dibesarkan dengan pusako. Nah, itu apanya? Jadi tidak mengambil hak anak untuk kemenakan. Tidak mengambil hak kemenakan untuk anak. Nah, itu yang kadang-kadang sekarang rancu sekali Bundo terkait dengan pusako tinggi, pusako rendah, karena nggak ada di luaran nggak terdengar itu. Taunya nggak dapat warisan kan seperti itu. Itu tuh. Aja yang diekspos. Nah, kalau kawin dengan orang Minang rugi kita. Kita nggak dapat warisan anak, nggak dapat ini segala macam. Padahal yang paling untung memang kalau laki-laki Minang kawin dengan perempuan Minang kawin dengan orang luar Minang. Karena warisannya double. Dua anaknya dapat, dari bapaknya dapat, dari ibunya dapat. Ya, tapi pada prinsipnya karena sebetulnya laki-laki itu fungsinya sebagai direktur. Ya. Nah, kan direktur tadi di dalam perusahaan keluarga. Ya. Nah, justru gajinya kan biasanya lebih besar, Bundo. Jadi biasanya kan dikasih apa? Sawah. Kalau secara tradisi. Jadi ada sawah abuan namanya. Jadi sawah itu diperuntukkan hasilnya untuk pimpinan kaum itu, untuk mengelola kaumnya. Oh, jadi ada juga di dalam pusako tinggi itu. Ini jadi bukan bagian yang perempuan saja, tetapi ada laki-laki pengelolanya. Itu dipergelerkan nanti siapa yang memangku jabatan itu. Kemudian juga ada aturan yang perlu juga, orang perempuan Minang tuh yang tidak boleh hanya 8. Pertama jadi pengulu, manti, malin, dubalang, imam, katib, bilal. Nah, jadi kadi. Selapan itu hak laki-laki. Nah, itu hak seimbang dan berimbang tadi. Di luar itu mau jadi presiden kalau mampu silahkan. Nah, ini kan jadi masalah pula sekarang nih. Banyak kemarin ada yang penelitian tuh. Orang Minang yang punya sistem kekerabatan matrilineal di mana perempuan punya posisi yang sangat jelas, kok tidak ada yang jadi bupati. Bukan tidak mau kan ada pun yang ada tapi tidak memenuhi konstituen kan. Iya. Jadi tidak ada halangan, tapi ada juga yang mengatakan kita dilarang adat kita. Tidak ada dilarang. Nggak ada. Kalau jadi pengulu tidak boleh, itu hak laki-laki. Sudah konsep owner dengan direksi itu. Iya, berarti kalau perempuan bisa jadi bupati. Bisa jadi bupati, jadi presiden kalau sanggup. Iya, berarti tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Jadi abaikan isu-isu yang mengatakan. Kenapa tidak banyak perempuan yang mau jadi anggota DPR misalnya? Kenapa, Bunda? Itu kan tergantung pilihan. Kalau Bundo kalau diri Bundo lah, Bundo ada sahwat kita sebenarnya untuk memerintah, tapi itu sudah terpuaskan di dalam kaum kita. Benar. Kita yang jadi penentu rapat orang seperti Bundo kan, adik Bundo raja. Iya. Kemudian rapat dia, mungkin Bundo tidak dihadiri, tidak hadir misalnya. Itu kalau disampaikannya, kalau Bundo tidak setuju tidak jadi, tidak bisa. Atau ketika rapat tuh pun saya terakhir tuh itu tidak bisa. Jadi itu. suara perempuan tetap memegang otoritas. Nah, jadi secara kepemimpinan dia memang tidak dalam tampil tapi penentu. Nah, benar Bundo bahwa sama dengan owner perusahaan. Kalau direksinya salah kan langsung dipanggil sama owner. Sama kalau perlu komisaris diberhentikan. Di dalam adat juga begitu. Kalau pengulu ini mempunyai kesalahan, misalnya membunuh orang atau berzina, bisa langsung ibunya atau neneknya waang, langsung dipawaang tuh, buka baju agian kadiang. Oh. Karena dia yang punya gitu. Iya benar. Itu dan kekuatan. Menobatkan. Contoh Bundo kemarin, adik Bundo dinobatkan. Yang menobatkan tuh Bundo, bukan siapa-siapa. Yang memasang
destarnya, lambang mahkotanya, kemudian yang menyumpahnya. Itu adalah perempuan. Perjanjian Bundo. Karena kita yang punya. Iya, yang betul. punya gelar, yang punya segala macam tuh perempuan. Milik kan perempuan. Pemilik perempuan. Haknya nanti Haknya kan laki-laki. Gitu. Benar, sahabat budaya di seluruh Nusantara ini banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang disampaikan oleh Bundo terkait dengan adat Minang yang selama ini banyak sekali menjadi pertanyaan masyarakat di luar Minang. Bukan hanya masyarakat di luar suku Minangkabau, tetapi juga para perantauan yang ada di luar. Tapi kalau Rocky Gerung kan dia kagum betul ke Minangkabau. Orang Minang tuh influencer Asia, bukan. Jangan main-main sama orang Minang lah. Karena jadi sebetulnya gini Bundo, perempuan Minang itu memang kuat gitu loh, karena dia diuji di kaumnya. Jadi pendidikan dia di kaum. Iya. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat konsep pendidikan atau pengasuhan lebih keras kepada anak perempuan daripada anak laki-laki. Karena dia menjadi yang menentukan, yang mengangkat harkat, yang menghormati pemimpinnya, laki-lakinya, yang akan menyokong kalau laki-lakinya lemah gitu. Perempuan Minang tuh konsep bekerjanya bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi konsep kemandirian. Ya, dia menguatkan sebetulnya, menguatkan laki-laki gitu kan. Kalau misalnya sekarang ini Bundo, banyak sekali sebetulnya yang terkait dengan pusako tadi tergadai, kan. Malah ada di dalam novel-novel dalam itu kan sering muncul gitu kan. Jadi sebetulnya gadai itu diperbolehkan atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara adat, menggadai itu yang pertama syaratnya tidak boleh dengan orang yang jauh. Kalau dapat misalnya kalau harta, kita kan bukan harta pusaka tinggi, misalnya pusaka tinggi itu kok dapat orang yang dalam sekaum. Atau yang memang nanti akan mewarisi itu juga. Kembalikan lagi. Tapi kalau orang di luar kaum, dan sekarang kan itu yang jadi persoalan. Bagaimana pagang gadai itu. Sampai sekarang kan ada orang menggadai sudah 100 tahun, sudah 50 tahun. Padahal kan harusnya itu yang harus didudukkan dengan para ulama. Bagaimana sebenarnya aturan. Kalau gadai-gadai itu kan ada yang sudah lama sekali. Iya, karena saya baca beberapa naskah kuno itu termasuk perjanjian gadai itu berarti kan usianya memang udah ratusan tahun. Iya. Dan itu masih. Jadi itu yang harus dibereskan itu. Jadi kan harusnya sebenarnya kalau dia dapat hasil yang kita gadaikan sawah. Hasil sawah itu mereka yang mengambil, yang digadai itu, yang memegang. Kemudian bertahun-tahun. Enggak juga harusnya kan sekian tahun kalau sudah selesai, sudah sampai, masuk, sudah dapatlah dia sedikit tambahan, harusnya balik. Tapi sekarang enggak. Itu yang harusnya mau dirembukkan. Ada PR baru untuk kita untuk menata kaum lagi. Adat, ulama. Ya, mudah-mudahan semua mendudukkan itu kembali. Iya, mudah-mudahan nanti akan ketemu jalan keluarnya sehingga win-win solution. Yang tidak menyalahi agama, yang tidak melanggar adat. Nah, terkait dengan kedudukan perempuan Minang dalam budaya matrilineal yang kuat sekali menurut saya karena mereka adalah para terlibat dalam penentu kebijakan apapun yang dilakukan di dalam kaum, Bundo. Pasti punya syarat-syarat dong. Apakah perempuan Minang kan banyak nih anak-anak perempuannya nanti itu juga apakah akan dipilih nanti siapa yang akan, apakah memang langsung jatuh ke anak tertua atau memang dipilih siapa di antara mereka pewaris anak-anak perempuan ini untuk memegang sebagai komisaris itu tadi? Iya, kalau pewaris kan semua. Iya. Tapi yang dituakan itu dipilih. Dan biasanya dari kecil sudah diamati, sudah dididik. Syaratnya tentu garis matrilineal yang pertama. Sudah dilihat perhatiannya, kecenderungannya, kerendah hatiannya, bisa punya waktu yang panjang, mudah memahami orang. Itu sudah diasuh itu dari kecil. Jadi tidak harus yang tertua ya, Bunda? Tidak mesti yang tertua. Dia bisa nenek dari penghulu ya, atau nenek raja, bisa ibu raja, bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa keponakan perempuannya, siapa yang mampu. Jadi memang nanti yang memilih itu adalah kaum itu. Dan pemilihannya itu tidak dibuat voting segala macam, tapi misalnya tidak pakai ada anaknya 4 orang perempuan, kemudian ada acara-acara misalnya si nenek atau si ibu, dia sudah menunjuk anaknya, kamu aja pergi, kamu pergi. Begitu cara caranya mendidiknya. Kemudian diamatinya bagaimana anaknya itu melakonkan dirinya di situ, baik enggak, kemudian komen-komen orang. Jadi kan gini, Bundo, perempuan-perempuan Minang sekarang ini kan
kalau melihat fungsinya itu kan berarti tata keramanya itu luar biasa gitu. Tata keramanya luar biasa dalam arti harus ada hal-hal yang dijaga, misalnya dalam hal berpakaian. Nah, saya mau minta pendapat Bundo, bagaimana sebetulnya anak-anak muda sekarang, khususnya anak-anak milenial ini memahami tata krama Minangkabau ini khususnya di perempuan. Ya, kalau kita lihat ya dari kecenderungan anak-anak sekarang, mereka melihat Minangkabau itu melihat semacam seperti atribut saja, tapi mereka tidak lihat apa isinya. Jadi esensinya maknanya tidak memaknai. Nah, itu. Jadi banyak hal, pokoknya mereka asal sudah bersunting misalnya. Dalam pakaian anak Daro ya, kayak sunting tinggi tapi bajunya terbuka. Sementara pakem dari pakaian orang Minang, perempuan Minang menutup aurat. Dia dalam undang-undang adat, ini undang-undang bukan pepatah petiti. Ada tentang piil perangai namanya, dari undang-undang yang 20 itu ada 12 macam sumbang salah. Nah, kita